Salam, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk perjumpaan kami. Terima kasih kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami semua dalam nama Yesus. Amin. Saya bacakan firman Tuhan dari Yesaya 38 ayat 1-2. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Yesaya 38 ayat 1-2. Tema kita, mujizat masih ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pernah mengalami sakit penyakit. Orang akan merasa sedih apabila penyakitnya divonis tidak dapat disembuhkan. Hal itu membuatnya terpuruk dan putus asa. Seorang raja seperti Hizkia juga pernah mengalami sakit yang berat dan kemudian divonis akan mati karena penyakitnya tidak akan sembuh lagi. Dan hal itu disampaikan oleh seorang nabi, namanya Yesaya bin Amos. Dia berkata kepadanya, "Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Wow, Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada Hizkia. Dan mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Hizkia? Apa yang dilakukan Hizkia? Apakah dia langsung marah? Apakah dia langsung menangis sambil terseduh-seduh? Atau dia berlari tanpa tujuan? Ya, ternyata tidak demikian. Hizkia langsung berdoa, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau kita mengalami sakit penyakit, ada vonis, ada ketegangan, ya sebaiknya kita berlari saja kepada Tuhan. Sebagai jawaban doa Hizkia, Tuhan menjanjikan kesembuhan kepadanya. Karena sikap Hizkia yang berserah kepada Tuhan, Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi, bahkan melepaskan Yehuda dari ancaman bangsa Asyur. Setelah kesembuhannya, Hizkia memuji Tuhan karena dikala kematian mengancam, ia dapat berseru minta tolong dan berharap kepada Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan Hizkia dari kematian, sehingga ia dapat bersyukur dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Itu bisa kita baca dalam ayat 17-20. Saudara-saudara, ada saatnya penyakit membawa penderitaan yang berat. Namun jangan sampai penyakit menjauhkan kita dari Allah. Amin. Memang tidak mudah. Banyak orang ketika menghadapi sakit yang keras menjadi tawar hati. Bagi orang Yahudi, penyakit bukan hanya masalah badani atau masalah fisik, tapi juga sering dikaitkan dengan masalah iman. Saat itu Raja Hizkia merasa dikutuk Allah. Dengan perasaan yang remuk, Hizkia menerima kenyataan tersebut, lalu ia berdoa kepada Allah. Penyakit yang kita alami dapat digunakan oleh si jahat untuk mengintimidasi kita, untuk menjauhkan kita dari Allah dengan cara menumbuhkan keputusasaan ataupun kemarahan kepada Allah. Jika kita tidak menerima kenyataan itu, kita dapat meninggalkan Allah. Artinya kalau kita tidak mampu menerima penderitaan, kita bisa melupakan bahkan meninggalkan Allah. Karena itu kita perlu mengelola hati kita. Kita perlu membuka hati kita bagi kebenaran bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup dan berdaulat. Dia berkuasa mengatur hidup dan mati kita. Amin. Jadi kita juga tetap percaya bahwa di balik sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin bagi dokter, yang tidak mungkin bagi tabib, yang tidak mungkin bagi kita, tapi Allah sanggup untuk melakukannya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Allah. Jadi dalam berbagai kesulitan termasuk sakit penyakit, mari kita meneladani sikap Hizkia yang tetap berdoa, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap mengingat bahwa dia tetap adalah hambanya Tuhan. Ia memahami bahwa kesembuhan akan datang sesuai dengan kehendaknya.
Dia tetap memuji keagungan Tuhan. Dia tetap berserah kepada Tuhan sekalipun dalam keadaan yang sekarat. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Jalani proses. Jikalau kita dalam keadaan sakit, ya jalanilah proses pengobatan perawatan dengan sabar. Jikalau kita dalam berbagai penderitaan, jalanilah dengan iman dan biarkan Sang Dokter Agung itu menjamah kita, menyembuhkan kita, baik secara fisik maupun secara rohani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami mengimani, bahkan juga melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian.